Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu menganalisis permasalahan pembelajaran mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Laili Yunita Susanti, SPD MSI. Video ini dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan 4 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas permasalahan pada jurnal yang kami analisis. Judul jurnal yang kami analisis adalah Pengaruh Metode Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar IPA. Kelompok kami beranggotakan 4 anak dengan saya sendiri, Angelina Alamsyah, NIM 2011 011 00013. Saya Nita Khairunisa, NIM 201111110004 dari kelas IPA 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan dari kelas IPA 1 dengan NIM 2051011000010. Perkenalkan, nama saya Syahrani Dewi. Saya dari kelas IPA 1 dengan NIM 2011011000009. Nama penulis jurnal Eviati Prihatini. Judul jurnal yaitu Pengaruh Metode Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa tahun 2017. Dalam permasalahan kali ini terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan konsep IPA. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap penguasaan konsep IPA. Untuk mengetahui pengaruh interaktif metode pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap penguasaan konsep IPA. Permasalahannya yaitu rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPA. Pendidikan yang kurang tepat dalam memilih atau menerapkan metode pembelajaran. Minat belajar siswa yang beragam, tinggi, dan rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Permasalahan selanjutnya yaitu rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPA. Siswa menganggap bahwa mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disukai atau kurang diminati sebagai besar siswa sebelum mencapai prestasi hasil belajar maksimal dalam pelajaran IPA karena membosankan dan sajiannya banyak rumusan dan hitungan. Hal itu dapat dilihat pada nilai perolehan siswa dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, bahkan dalam ujian nasional yang masih belum memenuhi KKM. Penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan faktor penting dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Namun, terkadang seorang pendidik kurang profesional dalam memilih metode pembelajaran. Padahal, hal tersebut juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam usaha mengubah hasil belajar IPA siswa yang semula rendah atau di bawah KKM sehingga dapat diusahakan meningkat semaksimal mungkin melampaui KKM. Oleh karena itulah, pada jurnal yang kelompok kami analisis melakukan penelitian mengenai metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Dalam penelitian ini ditujukan kepada 70 siswa, yaitu kepada MTS Negeri 23 Jakarta Selatan sebanyak 30 siswa dan MTS Negeri 1 Jakarta Selatan sebanyak 30 siswa yang dilaksanakan selama 3 bulan. Dalam penelitian ini, yang dianalisis yaitu metode diskusi dan metode konvensional. Metode diskusi itu adalah metode belajar yang di dalamnya terdapat interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, serta memperdebatkan suatu permasalahan. Kemudian metode konvensional itu adalah metode ceramah yang digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian
selama 3 bulan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan metode diskusi dengan hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan media konvensional, yaitu dengan rata-rata kelompok siswa yang diajar dengan metode diskusi sebesar 77,46, sedangkan rata-rata kelompok siswa yang diajar dengan media konvensional itu sebanyak atau sebesar 72,54. Nah, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai IPA siswa yang diajar dengan metode diskusi itu lebih tinggi daripada nilai siswa yang diajar dengan metode konvensional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga diketahui bahwa penerapan metode diskusi memberikan dampak berharga terhadap belajar siswa. Antara lain, yang pertama, membantu siswa untuk mengambil suatu keputusan dengan lebih baik. Karena dengan berdiskusi, siswa itu bisa bertukar pendapat dengan siswa lainnya untuk mendapatkan suatu keputusan yang terbaik. Kemudian yang kedua, siswa tidak terjebak kepada jalan pemikiran sendiri, yang kadang-kadang itu salah dan penuh prasangka yang belum tentu benar adanya. Kemudian yang ketiga, diskusi itu dapat memberikan motivasi kepada siswa, karena dalam diskusi itu kita bisa jadi lebih bersemangat, apalagi melihat kemampuan siswa lainnya yang mungkin jauh dari kita, sehingga siswa itu akan terpacu untuk belajar demi mengembangkan kemampuannya. Dan yang keempat, dengan metode diskusi juga mengajarkan kepada siswa sikap toleransi terhadap pemikiran atau pendapat orang lain. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan siswa yang memiliki minat belajar rendah. Minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan, sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia mencapai tujuan. Maka, sudah jelas bahwa minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar IPA siswa yang memiliki minat belajar tinggi, yaitu dengan metode diskusi, dan siswa yang memiliki minat belajar rendah, yaitu dengan metode konvensional. Hal ini didukung oleh perolehan rata-rata kelompok siswa yang memiliki minat tinggi sebesar 77,00, sedangkan rata-rata kelompok siswa yang memiliki minat belajar rendah sebesar 72,88. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hasil belajar yang memiliki minat tinggi lebih baik dari hasil belajar IPA siswa yang memiliki minat rendah. Permasalahan selanjutnya yaitu interaktif metode pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap penguasaan konsep IPA. Dari hasil kedua penelitian tersebut, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh interaksi yang tidak signifikan antara metode pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap penguasaan konsep serta belajar hasil IPA. Minat belajar sebagian siswa masih tergolong rendah, dibuktikan tidak adanya indikator minat seperti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, serta mampu menyatakan pendapat secara spontan. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam kesimpulan, metode pembelajaran serta minat belajar siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Maka, dengan memanfaatkan metode pembelajaran diskusi, maka akan meningkatkan minat siswa dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami semua konsep pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Dengan meningkatnya hasil belajar IPA, membuat siswa menjadi lebih mandiri dan dapat meraih prestasi belajar yang baik pula. Sekian
keterangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.